Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alendra Syafika dengan NPM 2315001. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir judul 2 praktikum jaringan komputer dari kelas JKD. Nah, di sini dilihat di modulnya terdapat 2 PC, satu switch, dan satu router. Di sini kita drag PC-nya, lalu satu switch, dan satu router. Nah, di sini kita hubungkan menggunakan kabel copper straight through. Karena ini merupakan eh, perangkat yang berbeda. Kita pakai fast Ethernet 06, switchnya pakai fast Ethernet 05, routernya gigabit Ethernet 01, terus dari router ke PC itu pakai 000. Nah, saat ini sudah dihubungkan dari PC, switch, dan routernya. Di sini kita ganti namanya biar sama kayak modul. PCA, S1, R1, dan PCB. Nah, di sini setelah ini kita akan melakukan pemberian IP pada PC-nya. Di sini ada PCA dengan IP 192.168.1.3. Nah, sebelum itu kita akan mencoba dulu eh, yang belum diberikan IP, apakah dia bisa ngeping antar PC atau enggak. Kita bisa tes di PCA. PCA akan ngeping ke PCB. Sini ping 192.168.0.3. Nah, bisa kita lihat ini loadingnya agak lama, yang biasanya dia akan RTO atau request timeout. Bisa kita lihat. Oke, di sini RTO semua. Nah, dia loss 4 artinya tidak terhubung karena belum diberikan IP pada perangkatnya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan memberikan IP nih pada PCA dulu. Oke, di sini untuk IP-nya itu 192.168.1.3. Subnet masnya default, default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, untuk IP address yang V6-nya kita copy aja dengan slice 64. Lalu untuk default gateway-nya ada di FL 80.2.2.1. Oke, oke, setelah itu kita cek lagi apakah ada yang salah. Kalau sudah benar, masuk ke PCB. Nah, di sini ke desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya. Oke, dengan default gitu yang sama. Oke, untuk IPv6-nya, dengan default gateway yang sama kayak PCB-nya. Oke, di sini udah selesai. Nah, kita bisa ngetes dari PCA apakah bisa ngeping ke PCB. Ke command prompt, lalu kita ping lagi PCB-nya. Apakah sudah terhubung? Di sini masih RTO.
Nah, di sini masih RTO ya. Nah, selanjutnya setelah diberi IP, kita akan lanjut ke step selanjutnya yaitu untuk mengkonfigurasi routernya. Baik di sini kita buka CLI dari router, terus num. Oke, di sini kita akan memberikan konfigurasi di router agar dia bisa terhubung. Di sini kita enable yang berfungsi untuk masuk ke privilege extract mode, yaitu mode tingkat tinggi sehingga bisa menjalankan perintah show dan perintah konfigurasi lanjut. Lalu kita config terminal, yang dimana ini tuh untuk masuk ke global configuration mode, yang dimana untuk mulai mengubah konfigurasi dari perangkatnya. Lalu kita masuk ke hostname. Nah, di sini untuk memberikan nama pada routernya menjadi R1 agar memudahkan identifikasi di CLI dan dokumennya. Lalu kita masukkan no IP domain lookup. Nah, di sini fungsinya untuk menonaktifkan DNS lookup otomatis untuk mencegah router mencoba menerjemahkan kesalahan ketik sebagai nama host atau menghindari penundaan. Lalu masuk ke enable secret class. Nah, fungsi ini adalah untuk menetapkan password terenkripsi, yaitu kelas untuk masuk ke privilege exact. Enable secret itu disimpan secara enskripsi. Lalu selanjutnya masuk ke perintah line console 0. Nah, di sini fungsi line console 0 itu adalah untuk memilih line console atau akses fisik untuk konfigurasi pengaturan login dan passwordnya. Lalu selanjutnya masuk ke perintah password Cisco. Nah, fungsi perintah ini adalah untuk menetapkan password text atau Cisco untuk akses pada konsolnya. Selanjutnya masuk ke login untuk memil untuk mengaktifkan mekanisme login pada line konsolnya sehingga password akan diminta saat terhubung. Lalu selanjutnya masuk ke perintah selanjutnya itu line VTY 04. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memilih virtual terminal lines 0 sampai 4 untuk akses jarak jauh seperti telnet dan SSH. Oke, di sini setelah memasukkan kode tersebut, masuk ke password Cisco, yang dimana fungsinya itu untuk menetapkan password Cisco untuk akses VTY atau remote. Lalu selanjutnya masuk ke login, fungsinya untuk mengaktifkan permintaan login pada VTY sehingga password itu diperlukan untuk akses remote-nya. Lalu masuk ke service password encryption. Nah, di sini fungsinya itu adalah untuk menginstruksikan perangkat untuk menginskripsikan password atau teks biasa atau obfuscate obfuscate atau obfuscate dalam konfigurasi agar tidak terlihat plainly. Lalu setelah itu kita masukkan banner MOTD Authorized User Only. Nah, fungsinya apa sih banner MOTD itu? Perlu diketahui dulu, singkatan dari MOTD adalah Message of the Day, yang dimana uh, kode ini itu membuat banner MOTD atau Message of the Day itu menampilkan peringatan atau notice kepada pengguna yang mencoba mengakses perangkat. Jadi tanda yang dolar itu adalah delimiternya. Seperti itu. Lalu setelah itu masuk ke interface G0000, yang dimana ini tuh fungsinya untuk masuk ke gigabit Ethernet 0/0/0 untuk masuk ke konfigurasinya. Makanya nanti setelah kita masukkan interface G00 ini akan muncul strip if pada penamaan routernya, yang artinya sudah masuk ke konfigurasi interface. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.0.1. Nah, dan subnet masknya, lalu kita masukkan IP address yang V6-nya. Lalu setelah itu masukkan IP address yang FL80 titik-titik satu link lokal. Nah, ini tuh fungsinya untuk menetapkan alamat IP link lokalnya itu FE80 titik-titik satu khusus link pada interface-nya.
Lalu kita no shutdown. Nah, perlu diketahui dulu, no shutdown ini fungsinya untuk membuat administratively-nya itu menjadi up, jadi tidak down. Seperti itu. Nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, exit keluar dari konfigurasi. Sekarang kita masuk ke interface yang G001 nih. Tadi kan G000, sekarang G001 masuk ke konfigurasinya, lalu kita masukkan IP address dan subnet masknya. Lalu ada IP address yang V6-nya. Setelah itu IP address yang link lokalnya atau default gateway dari IPv6 ini kita masukkan. Lalu no shutdown untuk mengaktifkan interface yang G001. Nah, kita exit keluar dari konfigurasi. Setelah itu kita akan lihat nih di sininya. Nah, di sini router udah hijau. Tadi kan merah masih karena belum dikonfigurasi. Kalau udah dikonfigurasi dia akan hijau seperti ini. Nah, baik, lanjut kita eh, next ke perintah berikutnya. Kita masuk lagi ke interface yang G001. Oke, lalu kita berikan perintah description connect to fast Ethernet 05 on S1. Nah, maksudnya apa sih ini? Maksudnya adalah eh, kita menambahkan deskripsi pada interface Gigabit Ethernet 001 eh, untuk dokumentasi yang menjelaskan perangkat atau kabel yang terhubung. Lalu kita exit lagi keluar dari konfigurasinya, lalu kita masuk ke Gigabit Ethernet 000. Nah, sama juga untuk eh, menambahkan deskripsi, namun yang 000 ini dia connect-nya to PCB. Oke, setelah itu kita exit. Nah, di sini sudah selesai untuk konfigurasinya. Nah, untuk menyimpan konfigurasinya ini kita akan menjalankan perintah copy running, tapi copy runningnya hanya dijalankan pada exec privilege mode. Jadi kita harus exit dulu dari global konfigurasinya. Nah, setelah itu kita jalankan copy running config startup config. Nah, setelah itu sudah tersimpan, kita bisa ngeset clock. Ini opsional. Kita bisa ngeset clocknya. Oke, kita bisa set clocknya bisa diganti juga jadi waktu yang sekarang. Ini opsional hanya untuk ngeset jamnya aja. Nah, untuk konfigurasi dari router sudah selesai. Kita akan lanjut mengkonfigurasi switch. Sama seperti router tadi, dia konfigurasinya di CLI. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke mode uh, exec privilege. Oke. Lalu config terminal untuk masuk ke global configuration, kita beri nama hostname S1. Oke, sebelum lanjut mengkonfigurasi dari switch ini, kita akan ngetes dulu. Yang tadi kan router udah hijau, artinya sudah terhubung nih. Apakah bisa untuk ngeping dari PCA ke PCB? Kita akan cek ya di sini di command prompt-nya. Tadi kan sebelum dikonfigurasi dia gagal, request timeout. Lalu kita akan tes apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini ada replay. Nah, retrieve 3 artinya sudah terhubung ya. Kita ping lagi.
Oke, berarti sudah terhubung dari PC A ke PC B. Kita misalkan mau ngeping ke router. Sudah langsung replay dari routernya, artinya sudah terhubung dengan baik. Nah, di PCB juga kita untuk ngeping ke PCA sudah bisa. Lalu kita akan ngeping ke ke router. Nah, sudah replay juga artinya sudah terhubung dengan baik dari router ke PCA-nya ini. Lalu kita masuk ke E1. Tadi kan sudah di hostname, maka sudah berganti namanya dari switch ke S1 config. Nah, di sini selanjutnya kita akan memberikan perintah yaitu no IP domain lookup. Nah, di sini fungsinya itu untuk menonaktifkan DNS lookup pada switch-nya untuk agar tidak terlalu lama menunggu. Lalu setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1, yang dimana fungsinya itu untuk memilih SVI atau Switch Virtual Interface VLAN 1 untuk memberi alamat manajemen pada switchnya. Lalu kita masukkan IP address untuk interface yang VLAN 1 ini. Nah, setelah itu kita no shutdown agar mengaktifkan administratively-nya menjadi up dan tidak down lagi. Lalu kita exit. Setelah exit tadi, kita keluar dari konfigurasi interface-nya dan kita akan lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu untuk memasukkan IP default gateway-nya. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja. Nah, oke. Di sini setelah dimasukkan IP default gateway-nya, untuk mengatur default gateway bagi switch agar switch dapat mengirim paket ke subnet lain manajemen. Lalu kita exit lagi. Setelah itu, setelah kita exit, kita kembali ke exit privilege mode. Kita akan ngeping nih dari PCA ke PCB, lalu dari S1 ke PCB. Kita akan ngeping dulu dari S1-nya ya, yaitu menggunakan ping 192.168.03. Nah, ini ke PCB, sending 5. Apakah berhasil? Sukses. Nah, lalu kita akan ngeping lagi nih ke PCA untuk ngetes apakah terhubung atau tidak. Sukses ya. Lalu kita akan ngeping nih ke router. Apakah bisa? Sukses. Nah, di sini kita akan ngeping lagi dari PCA ke PCB. Apakah sudah bisa? Oke, di replay dan langsung bisa. Artinya sudah terhubung dengan baiklah untuk empat komponen ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa ngecek atau display the routing table menggunakan perintah show IP route. Oke, di sini kita langsung eh, masukkan perintahnya. Nah, ini tuh untuk menampilkan tabel dari routing dari routernya ya. Bisa kita lihat ada di sini ada L local connected, lalu ada 192.168.0.024 is variability subnetted dan seperti itu dan lain-lainnya. Lalu kita akan menampilkan tabel routing dari IPv6-nya nih. Nah, di sini juga sama seperti tadi, ada IPv6-nya dan kita menggunakan SLS64. Lalu kita akan show IP interface G001 untuk melihat interface pada G001. Akan ketik aja manual show IP interface G001. Nah, di sini udah muncul ya ada gigabit Ethernet 01, lalu ada show IP-nya, ada subnet masknya. Kita ketik more, kita enter aja. Lalu setelah itu kita akan masuk ke show IP interface untuk yang V6-nya nih di gigabit Ethernet 001. Nah, muncul lah ya, ini ada namanya, ada interface-nya, lalu ada IP-nya dan lain-lainnya.
Lalu selanjutnya kita masuk ke show IP interface brief yang dimana ini tuh berisi eh, ringkasan interface pada routernya. Lalu ada di sini bisa kita cek ada yang up yaitu gigabit Ethernet 00 sama gigabit Ethernet 001 yang sudah kita no shutdown tadi. Dia sudah up. Lalu kita akan ngecek show IP interface brief yang V6. Nah, di sini up juga sudah muncul. Lalu kita akan ke switch nih untuk show IP interface briefnya di switch. Oke. Nah, di sini yang up cuman yang fast internet 05 sama 06 karena yang ini yang dipakai, yang lainnya tidak. Lalu setelah itu eh ini sudah selesai untuk rangkaiannya dan saya akan menjawab eh pertanyaan dari modul ini. Yang pertama, if the gigabit Ethernet 001 interface show that it was administratively down, what interface configuration command would you use to turn the interface up? Kan tadi gigabit Ethernet 001 itu masih down. Nah, bagaimana sih cara untuk membuat interface tersebut up, yaitu menggunakan perintah no shutdown, yang dimana jika kita menggunakan perintah no shutdown, yang tadinya merah akan hijau dan yang tadinya down akan up. Seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, what would happen if you had incorrectly configured interface gigabit Ethernet 001 on the router with an IP address of 192.168.1.2. Nah, jawabannya adalah jika PCI ini tidak akan bisa melakukan ping ke PCB. Hal ini terjadi karena PCB itu berada pada jaringan yang berbeda dengan PCA, sehingga diperlukan router atau default gateway untuk meneruskan paket data antar jaringannya. Nah, namun PCI itu dikonfigurasi menggunakan alamat IP 192.168.1.1 yang dimana sebagai default gateway, sedangkan alamat tersebut tidak dimiliki oleh perangkat manapun di jaringan lokal atau LAN-nya. Akibatnya paket data yang seharusnya dikirim ke router untuk diteruskan tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.